Eh, Teman-teman bisa lihat eh, layar saya. Oke, judul renungan atau pelajaran kita pada malam hari ini adalah handphone lama casing baru. Dan saya pikir semua kita punya handphone ya, dan semua handphone kita pasti ada casingnya gitu. Dan kenapa saya pilih judul ini ya? Karena judul ini related dengan kita ya. Pasti kita setiap hari pegang handphone dan pegang casing gitu. Dan kita pernah ganti casing tentunya. Kenapa? Apa tujuan kita ganti casing HP? Kenapa nggak ganti HP aja sekalian? Atau kenapa kita menggunakan casing gitu? Dan kebanyakan orang ganti casing baru supaya HP-nya kelihatan baru ya, meskipun HP-nya lama. Oke? Dan dan itu adalah cara termudah bagi orang untuk menunjukkan, saya punya yang baru loh. Ternyata cuma casingnya yang baru. Dan seringkali kehidupan keagamaan kita itu seperti casing gitu. HP-nya tua, tetapi casingnya yang baru gitu. Dan seringkali mungkin kita tidak sadari, kita sering melakukan hal seperti itu gitu. Di mana kita menggunakan case yang baru, tetapi handphone yang lama. Tetapi ternyata di dalam eh, kekristenan atau di dalam Alkitab tidak menggunakan konsep yang seperti itu, gitu. Oke, sesuatu yang lama tidak boleh digabung dengan sesuatu yang baru, gitu. Mari kita akan lihat, nanti kita akan lihat. eh, karena masih berhubungan dengan tahun baru, ya makanya kita pilih judul ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman. Ya mungkin sudah kelewatan beberapa hari ya, tapi masih baru, masih ada plastiknya, masih kalau orang beli mobil atau beli apa masih terbungkus plastik itu beberapa hari atau berapa bulan masih kelihatan plastik. Dan ayat pertama yang kita akan baca adalah Matius 23 ayat 25. Di sana dikatakan, celakalah kamu, ini adalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luar, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah seperti orang yang sedang membeli casing baru untuk HP yang lama. Jadi orang kalau kita lihat handphone dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, handphone baru mereka. Ternyata handphone lama yang diberi casing casing baru. Dan itulah yang dikecam oleh Yesus gitu. Dan dan apa yang dilakukan oleh eh, orang Farisi ini atau ahli Taurat itu adalah cara termudah untuk dilihat orang bahwa mereka orang suci, gitu. Bahwa mereka itu orang benar. Jadi cara kalau saudara dan saya eh, eh, mau menunjukkan bahwa saudara orang beragama, banyak kali orang yang melakukan contohnya eh, pakai kalung salib besar gitu. Sorry ya. Sorry. Pakai kalung salib yang besar supaya orang bisa melihat bahwa orang ini orang religius gitu. Oke. Atau tato gambar Yesus gitu. Supaya orang lihat dia cinta Yesus itu. Ternyata itu bukan itu yang menunjukkan bahwa kita itu eh, cinta cinta Yesus. Oke. Dan dan inilah yang dikecam oleh Yesus ya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kalau kita analogikan seperti ini, Tuhan tetapi isinya rengginang gitu. Dan itulah yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan mungkin kita juga ya yang lagi belajar malam ini. Kadang-kadang kita eh, melebeli diri kita kongguan, tetapi ternyata di dalamnya adalah rengginang. Dan seperti kalau di dalam kondisi ini, tentunya kita akan kecewa ya, berharap dapat bukit keungguan, ternyata rengginang. Dan itulah yang dirasakan Tuhan kepada kita ketika kita eh, memiliki karakter seperti ini. Dan
Dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah sebenarnya tujuannya baik, tetapi cara yang salah. Mereka ingin mengembalikan karakter atau image Tuhan di dalam diri mereka. Tetapi mereka ingin mengembalikan karakter atau image Tuhan yang telah hilang dengan usaha mereka sendiri. Dan sebelum itu, mari kita kembali ke belakangnya. Dan inilah awal bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi awalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke? Apa maksudnya menurut gambar dan rupa Tuhan? Apakah muka Tuhan sama seperti muka kita atau gambar kita seperti gambar Tuhan? Tentunya tidak ya. Gambar Tuhan, gambar dan rupa ini berbicara tentang karakter. Oke? Karakter Tuhan yang suci dan yang tanpa dosa. Oke? Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Teman-teman bandingkan kedua ayat ini ya. Kejadian 5 ayat 1 dan 3. Teman-teman lihat, ketika Adam diciptakan, apa yang itu dikatakan di ayat 1? Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa siapa? Rupa Allah, right? Menariknya, kenapa di ayat 3 setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya itu siapa menurut teman-teman? Nya itu adalah Adam. Kenapa anak Adam tidak lahir menurut rupa dan gambar Allah lagi? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, right? Makanya yang dimaksud dengan rupa Allah atau gambar Allah adalah karakter dari Allah. Oke? Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, anak-anak yang dilahirkan dari Adam yang berdosa ini mengikuti rupa dan gambar dia. Dan inilah yang diusahakan manusia untuk dikembalikan, yaitu rupa dan gambar gambar Allah yang hilang. Dan seringkali manusia menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan rupa dan gambar Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika manusia menggunakan kekuatannya sendiri? Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi kesalehan kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jadi kita tidak bisa menjadi suci dengan usaha kita sendiri. Di Yesaya 64 ayat 23 katakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu yang berbuat dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Teman-teman lihat, sampai-sampai ayat di dalam Yesaya ini berkata demikian. Dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Jadi, Yesaya mau bilang bahwa kita ini tidak bisa berubah dengan kekuasaan kita sendiri. Karena yang menciptakan kita tadi menurut gambar dan rupa Tuhan adalah Tuhan. Oke? Dan apa yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat tadi adalah ingin mengembalikan karakter Tuhan, tetapi bukan dari dalam, tetapi dari luar. Oke? Mereka cuma membeli casing yang baru, tetapi HP yang lama. Oke, makanya ayat ini tadi kita putar lagi. Eh, Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Mereka, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab 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 cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh perampasan dan kerusakan. Oke? Dan inilah yang mereka
lakukan. Oke, kita lanjut. Inilah konsep dari Tuhan ya. Inilah konsep yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Di Lukas 5 ayat 36 sampai 39, ia mengatakan juga sesuatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun yang mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada Ada baju. Riflun sama apa? Oke. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain menambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Teman-teman lihat dari perumpamaan ini make sense ya. Teman-teman kalau punya baju, nggak mungkin baju yang tua ditambal dengan baju yang baru ditambal dengan kain yang tua. Oke, make sense ini dia punya perumpamannya Tuhan Yesus ini. Jadi apa yang mau Yesus katakan adalah baju yang baru ditambal dengan baju yang kain yang baru juga. Oke. Jadi handphone jadi tidak kalau konsepnya kita kan handphone handphone baru, handphone lama ya pakai casing baru. Itu lebih lebih murah dan lebih gampang, right? Tetapi di mata Tuhan tidak begitu gitu. Baju baru ditambal dengan kain yang baru juga supaya sama-sama kuat gitu. Oke. Nah, tidak berhenti di situ, perumpamaan itu berlanjut, pindah dengan objek yang lain. Demikian juga tidak seorang pun yang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Oke? Jadi, anggur baru tidak boleh dikasih di kantong yang tua. Oke? Dan kenapa demikian? Karena kantong yang tua itu eh, sudah rapuh, dan anggur yang baru itu kalau lama disimpan akan jadi fermentasi, right? Dan dia akan mengembang dan akan merusak kantong yang tua ini. Oke, akan jadi meledak karena gas kan. Jadi anggur baru taruh di kantung yang baru. Oke, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi baru dengan baru. Oke, tua tidak bisa cocok dengan yang baru. Oke, yang lama tidak cocok dengan yang yang baru. Itulah konsep konsep Tuhan. Ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ini kita akan jelaskan nanti eh, berikutnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat konsep yang sama ada juga di dalam perjanjian lama ya. Di Yeskiel 36 ayat 2, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan di dalam batinmu aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Teman-teman lihat di ayat 26, di sana dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Oke? Untuk bisa hati yang baru itu dan roh yang baru bisa eh, diimplan, oke, hati yang keras itu harus dijauhkan dulu, gitu, atau hati yang lama, gitu. Oke. Jadi Tuhan tidak sedang mencangkok ya, tetapi eh, Tuhan tidak sedang menambal ini, tetapi Dia sedang mengganti yang baru. Oke. Karena di sini ada hati yang baru dan hati yang keras. Oke. Akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Agar supaya hati yang baru itu bisa masuk, hati yang keras ini harus dijauhkan. Oke. Tuhan tidak memperbaiki hati yang keras ini,
tetapi membuang hati yang keras, oke, diganti dengan hati yang baru. Oke. Jadi Tuhan tidak memberi casing yang baru gitu. Tuhan memberi HP yang baru, bukan memberi casing yang baru. Oke. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup. Jadi yang membuat kita menurut firman Tuhan atau menurut segala ketetapan Tuhan ini adalah Roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tetapi untuk supaya Roh Tuhan tinggal di dalam kita, kita harus mengizinkan dulu karena Tuhan tidak bisa memaksa ya. Dan kita harus menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Oke? Dan Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Oke? Tapi masalahnya adalah kita terlalu cinta dengan hati yang keras ini. Kita terlalu cinta dengan hati yang yang membatu ini. Sehingga ketika Tuhan menawarkan hati yang baru, kita susah meninggalkannya. Karena kita terlalu cinta dengan hati yang keras ini. Oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya yang saya janjikan untuk jelaskan. Lukas 5 ayat 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur tua itu baik. Jadi kalau saya dan saudara biasa biasa minum alkohol, terus dikasih jus, pasti pasti kita bilang jus tidak enak, alkohol lebih enak. Oke? Di sini dia bilang dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia berkata anggur yang tua itu lebih baik. Tetapi pertanyaannya adalah, bisa nggak orang yang biasa minum anggur tua akan suka minum anggur baru? Bisa, tapi butuh waktu. Oke? Jadi bukan berarti tidak bisa, tetapi butuh waktu. Jadi orang yang biasa melakukan minum anggur tua, pada awalnya dia bilang anggur baru itu tidak enak. Anggur tua. Karena apa? Dia sudah biasa dengan minum anggur anggur tua. Begitu sebaliknya. Gitu. Orang kalau biasa minum anggur yang baru, yang jus, terus dikasih anggur tua atau yang alkohol, pasti dia akan bilang tidak enak ini. Oke. Tetapi apakah dia tidak akan tetap tidak akan suka anggur tua? Tentu saja tidak. Hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi butuh waktu untuk bisa menyukai anggur yang baru, harus terus eh, mencobanya. Butuh waktu. Oke, Oke. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan apa? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi di sana dibilang menanggalkan manusia lama. Oke? Tidak memperbaiki manusia yang lama, tetapi harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu memperbarui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia yang baru. Oke? Jadi yang lama harus ditanggalkan, yang baru harus dikenakan. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman lihat konsep yang sama terus konsisten di dalam Alkitab, di mana yang baru tidak bisa mingle, tidak bisa bersatu dengan yang lama. Yang lama harus ditanggalkan, yang baru harus dikenakan. Tidak bisa dua-dua dicampur ya. Oke. Uh, di Kolose 3 ayat 9 10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Oke, serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana cara menanggalkan manusia lama itu? Oke. Apakah terjadi dalam satu malam? Apakah terjadi eh, dalam satu hari? Tentu saja tidak. Apa yang dikatakan Kolose apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang
terus-menerus diperbaharui. Jadi butuh waktu ya. Oke. Untuk mengenakan manusia yang baru harus terus mengenakan manusia baru harus terus-menerus diperbaharui. Oke. Itu itulah yang dinamakan pertumbuhan ya. Jadi untuk mengenakan manusia baru butuh proses. Tidak terjadi satu malam. Oke, bagaimana cara kita melakukannya mengenakan manusia yang baru ini? Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Oke, sama tadi konsepnya, menanggalkan manusia lama, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini yang menarik. Marilah kita, bagaimana cara melakukan uh, perlombaan atau menanggalkan semua beban dosa? Dengan cara apa? Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Dengan cara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oke? Yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman lihat bagaimana cara kita menanggalkan semua beban dosa dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oke, Yesus sudah menang dari dosa. Kalau saudara mau sukses, ikut orang gagal atau ikut orang sukses? Ikut orang sukses, kan? Yesus telah mengalahkan dosa. Kalau kita mau mengalahkan dosa, meninggalkan semua beban dosa, kita datang kepada Yesus. Makanya tidak heran Yesus bilang di dalam Injil, marilah semua kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi Yesus telah mengajak kita karena dia sudah menang. Oke, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Jadi jangan tertuju kepada orang lain. Kalau kita uh, tertuju kepada orang lain, kita tidak akan uh, sempurna gitu, sama seperti Yesus. Karena orang lain juga berdosa. Oke, oke, oke. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ingat, Tuhan pada akhirnya di dalam di akhir dari Alkitab kita mengatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Oke, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Oke, sesuatu yang hilang dari Adam saat kejatuhan dijadikan baru oleh Tuhan. Oke, Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk tata Oke, ulang. Oke. Di 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Teman-teman lihat, langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bumi yang lama akan diperbaharui gitu ya. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Teman-teman lihat, di langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Tapi yang menjadi masalah adalah ingat konsep Alkitab tadi, sesuatu yang baru harus bertemu dengan sesuatu yang baru, right? Sekarang Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi kalau saya dan teman-teman masih mengenakan manusia yang lama, kira-kira cocok nggak kita tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru? Tentu saja tidak kalau sesuai dengan konsep Alkitab tadi ya. Yang baru harus bertemu dengan yang baru. Oke? Oleh karena itu,
saatnya sekaranglah waktunya kita harus memperbarui hidup kita, terus-menerus diperbaharui. Sehingga kita akan cocok untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Jadi, kita harus menjadi manusia yang baru in order to stay in the new earth. Kalau saya dan saudara masih manusia lama, jangan harap tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Oke? Karena tidak akan cocok seperti ke anggur yang baru tadi dengan kantong yang tua. Pasti akan robek kantongnya. Oke? Itulah konsep Alkitab. Konsep Alkitab tidak seperti mengganti casing, tetapi mengganti semuanya. Semuanya harus baru. Casing dan handphone sama-sama baru. Di Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Oke, teman-teman lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi supaya kita bisa tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, saya dan saudara harus terus-menerus diperbaharui di dari saat ini sehingga kita bisa nyaman tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Teman-teman tahu apa masalah dari orang Israel? Kenapa tanah perjanjian itu bukannya jadi berkat buat mereka, tetapi menjadi kutuk? Padahal Tuhan sudah berjanji, kalau kamu sampai di tanah perjanjian, kamu akan makmur gitu. Karena mereka masih menghidupkan kehidupan eh, manusia lama mereka sebagai budak. Betul, tanah perjanjian yang baru, tetapi kondisi orang Israel masih membawa manusia lama mereka sebagai budak. Jadi tanah perjanjiannya itu kaya, tetapi orangnya masih dalam eh, situasi atau membawa sifat budak. Jadi mereka tidak menikmati tanda perjanjian. Dan semoga kita tidak seperti itu ya. Dan inilah janji Tuhan bahwa kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi untuk bisa tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus terus-menerus berbahagia. Terima kasih teman-teman. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.